Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar spoiler, kembali lagi bersama channel PJkom78. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Lucky. Film aksi komedi dengan sedikit kisah percintaan. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang hilang ingatan dan bertukar tempat dengan seorang pemuda yang putus asa. Tanpa berlama-lama, lebih baik langsung saja masuk ke inti ceritanya. Tapi sebelumnya saya ingatkan agar kalian tidak lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Film dimulai dengan menampilkan seseorang sedang berjalan melewati sebuah mobil. Tiba-tiba bagasi mobil terbuka dan ada seseorang yang menusuknya dengan sangat cepat dan langsung memasukkan korban ke dalam bagasi. Pembunuh ini bernama Young Wook. Young Wook adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Esok paginya di tempat yang berbeda, ada seorang pria bernama Jae Sung. Pagi itu Jae Sung sedang berusaha mengakhiri hidupnya. Saat Jae Sung berusaha untuk bunuh diri, tiba-tiba ibu kos memanggilnya. Begitu dibuka, ibu kos menagih uang kamarnya dan ibu kos memarahi Jae Sung karena kamar kosnya yang sangat berantakan dan bau. Jae Sung pun masuk ke dalam dan ingin melanjutkan misinya. Tapi karena tadi dibilang bau, Jae Sung pun berpikir untuk mandi terlebih dahulu sebelum melanjutkan misinya. Dan di tempat yang berbeda, saat Young Wook yang sedang mengendarai mobil, tanpa sengaja dia melihat tubuhnya sedikit kotor. Young Wook pun singgah sebentar ke tempat pemandian umum. Tak disangka, Jae Sung pun mendatangi ke tempat pemandian yang sama dengan Young Wook. Saat Young Wook mencuci tangan, tanpa sengaja Jae Sung melirik jam tangan yang dimiliki Young Wook. Jae Sung pun berpikir Young Wook adalah orang yang kaya. Saat Jae Sung sedang mandi dan menggosok sabunnya ke rambut, tanpa sengaja sabunnya terlepas dari tangannya dan meluncur sampai jauh. Tiba-tiba tanpa diduga sabun itu terinjak oleh Young Wook yang membuatnya terjatuh dan pingsan. Saat Young Wook terjatuh, tanpa sengaja kunci lokernya ikut terlempar hingga mengenai kaki Jae Sung. Jae Sung mengambil kunci itu dan ingin mengembalikannya. Karena Jae Sung melihat Young Wook pingsan, akhirnya Jae Sung menukarkan kunci loker milik Young Wook ke miliknya. Jae Sung yang pegang kunci loker milik Young Wook langsung mengambil isi loker Young Wook dan memakai pakaian milik Young Wook. Seketika itu juga penampilan Jae Sung berubah. Di pintu keluar permandian, Jae Sung melihat ibu kosnya. Saat Jae Sung mendekatinya, ibu kos sangat terkejut melihat penampilan Jae Sung. Jae Sung langsung membayar uang kosnya yang nunggak. Setelah itu tanpa sengaja, Jae Sung mendapatkan sebuah kunci mobil di dalam jasnya. Dan Jae Sung langsung mendatangi orang-orang yang pernah dia hutangi untuk membayar hutangnya. Pada saat dia mendatangi seorang wanita yang pernah dia dekati, wanita itu mengatakan bulan depan dia akan menikah. Tentu saja berita itu membuat Jae Sung kecewa. Saat sendirian di dalam mobil, Jae Sung berniat mengembalikan barang-barang milik Young Wook dan melanjutkan misi bunuh dirinya. Jae Sung segera menuju rumah sakit dan melihat Young Wook yang masih belum sadar. Jae Sung pun menaruh barang-barangnya Young Wook dan saat ingin mengambil barang-barangnya, Jae Sung sangat terkejut karena Young Wook tiba-tiba bangun. Young Wook mengatakan kalau dirinya adalah Jae Sung dan Young Wook terlihat seperti orang linglung. Di sini Jae Sung mengetahui kalau Young Wook mengalami amnesia. Jae Sung langsung pergi dari situ. Saat Young Wook sedang ingin membayar tagihan biaya rumah sakit, Young Wook pun bingung bagaimana cara membayar tagihannya. Rina, salah satu petugas yang membawa Young Wook ke rumah sakit, melihat Young Wook yang kebingungan. Rina kemudian mendekati Young Wook dan Rina baru mengetahui Young Wook lupa ingatan. Young Wook tanpa basa-basi langsung meminjam uang dengan Rina dengan janji uang langsung dikembalikan setelah ia sampai di rumah sambil menunjukkan alamat rumahnya. Karena kasihan melihat Young Wook yang lupa ingatan, akhirnya Rina membantu membayar tagihan rumah sakit. Tidak hanya itu, Rina juga membantu mengantarkan Young Wook ke rumahnya. Di sisi lain, Jae Sung menuju tempat tinggalnya Young Wook di sebuah apartemen elit. Saat mencoba masuk ke dalam kamar apartemen Young Wook, Jae Sung coba memanggil orang di dalam untuk memastikan apakah ada orang lain di rumah itu. Dan dapat dipastikan kalau Young Wook hanya tinggal sendirian di apartemen itu. Saat Rina dan Young Wook sampai ke kosan Jae Sung, Rina sangat terkejut karena kosannya sangat bau dan jorok. Di sini Young Wook sangat bingung kenapa kamarnya sangat kotor dan bau. Rina hanya bisa kesel dalam hati karena uang yang dipinjam Young Wook dipastikan tidak akan kembali. Rina kemudian mendapatkan telepon darurat dan langsung pergi dari situ. Di tempat yang berbeda, kita bisa melihat Jae Sung sedang duduk manis di sofa. Saat dia menghidupkan TV, anehnya siaran TV hanya menampilkan video seorang wanita dan ternyata itu bukan siaran TV tapi kamera CCTV. Dan di saat bersamaan kita bisa melihat yang tadinya kamar Jae Sung sangat kotor dan bau kini sudah dirapikan dan dibersihkan oleh Young Wook. Young Wook terus mencoba mengingat siapa dirinya dan mencoba mencari tahu siapa dirinya ke tetangga yang ada di situ. Tapi semuanya tidak peduli hingga tak sengaja Young Wook bertemu salah satu tetangga di situ. Belum sempat ngobrol banyak, justru pria itu langsung marah-marah
dan mencoba memukul Jung-wook. Dan secara refleks Jung-wook bisa menangkis serangan pria itu dan langsung menghajarnya. Pria itu sangat ketakutan dan langsung pergi dari situ. Di sini Jung-wook sangat sadar. Ternyata dia punya ilmu bela diri. Di tempat yang berbeda, Jae-sung melihat seorang wanita yang ada di TV hendak bunuh diri. Jae-sung pun langsung panik, tapi ternyata itu hanya bohongan. Sepertinya wanita itu sedang beradegan bunuh diri. Di saat bersamaan, kita bisa melihat Rina mendatangi Jung-wook kembali. Di sini Jung-wook sedang menulis hal-hal apa saja yang dia sukai dan yang dia kuasai. Dan yang dia tahu saat itu, dia sangat suka bersih-bersih dan handal dalam menggunakan pisau. Dan Rina pun langsung mengajak Jung-wook pergi. Rina kemudian membawa Jung-wook ke restoran milik ibunya dengan tujuan membantu ibunya. Tapi ibu Rina menolak untuk memberikan pekerjaan ke Jung-wook di situ. Kemudian Rina membisiki ibunya sambil mengatakan kalau Jung-wook punya hutang kepadanya. Mau tidak mau ibunya Rina terpaksa memberikan pekerjaan ke Jung-wook di restoran miliknya. Jae-sung yang sedang kelaparan mulai mencari makanan yang bisa dia makan. Saat membuka lemari dapur, tak sengaja Jae-sung menemukan banyak kaleng biskuit. Begitu dibuka salah satu kaleng, bukan makanan biskuit yang ada di dalam kaleng, tapi isinya gulungan uang yang sudah disusun dengan tertata rapi. Tentu saja dengan uang itu Jae-sung bisa memesan makanan secara online. Setelah selesai makan, Jae-sung hendak minum salah satu botol anggur yang ada di situ. Saat mengambil botolnya, tiba-tiba salah satu pintu ruang rahasia terbuka. Di dalam ruangan rahasia itu terdapat banyak peralatan kerja yang biasa digunakan Jung-wook. Dan di sudut ruangan rahasia itu, Jae-sung melihat foto wanita yang ada di CCTV tadi. Ternyata wanita itu bernama Song Eun-ju. Dari sini Jae-sung mengetahui kalau Song memiliki sebuah flash disk yang berisi bukti data-data kasus korupsi. Dan Jae-sung menduga kalau Jung-wook sebagai polisi yang melindungi Song sebagai saksi kunci. Saat melihat CCTV, tak sengaja Jae-sung melihat orang yang sama yang mengantarkan makanan ke Jae-sung sebelumnya. Karena itu Jae-sung sangat yakin kalau Song tinggal di gedung apartemen yang sama dengannya. Jae-sung segera mencari wanita itu dengan menyusuri setiap lantai dan melihat setiap pintu apakah ada peralatan makanan kotor yang diletakkan di depan pintu. Setelah itu Jae-sung berpura-pura menjadi petugas jasa provider internet dan mengetuk masing-masing pintu. Tapi sayangnya Jae-sung tidak dapat menemukan apartemen wanita itu. Saat Jae-sung kembali ke apartemennya, dia mendengar suara berisik dari lantai atas. Tampaknya suara berisik itu sama persis dengan gerakan Song yang ada di layar CCTV. Jae-sung kemudian mendatangi apartemen di lantai atas apartemennya. Dan benar saja itu adalah apartemen Song. Jae-sung sangat senang karena dia menemukan apartemen Song. Di tempat yang berbeda, kita bisa melihat ibunya Rina meminta tolong ke Jung-wook untuk memotong 2 roll kimbap. Dengan kemampuan pisaunya, kita bisa melihat Jung-wook sangat cekatan dalam menggunakan pisaunya. Tiap makanan yang dipesan, maka Jung-wook membuat makanan itu menjadi sangat menarik sehingga setiap pembeli dibuat terpana dengan penampilan makanannya. Maka dalam sekejap restoran itu menjadi ramai dikunjungi pembeli. Setelah malam tiba dan Jung-wook yang sedang berada di kamarnya, Jung-wook melihat kalender di kamarnya dan di salah satu tanggal ada sebuah pesan untuk mendatangi stasiun Sinwon jam 7 pagi dan pesan itu untuk esok harinya. Besok paginya Jung-wook segera menuju stasiun Sinwon. Di depan stasiun Sinwon ada seseorang yang memanggil nama Jae-sung. Kemudian menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil karena mereka sebentar lagi akan segera berangkat. Ternyata pekerjaan Jae-sung adalah sebagai seorang aktor figuran. Tetapi sang sutradara selalu memarahi Jung-wook yang tidak bisa akting. Di tempat yang berbeda, kita melihat Song sedang mengunjungi ibunya di rumah sakit. Ternyata di sana sudah ada Jae-sung yang sedang mengintai dari jauh. Saat Song hendak pulang, tiba-tiba saja Song berbalik arah dan seperti ada orang yang mengikutinya. Song yang berusaha menghindar dari orang itu tak sengaja bertemu dengan Jae-sung yang sebenarnya sedang mengikuti Song. Di sini Jae-sung yang mengetahui ada seseorang yang sedang berusaha mengikuti Song. Jae-sung pun segera lari sambil menarik lengan Song untuk bersembunyi dari kejaran pria tersebut. Di sisi lain kita bisa melihat Jung-wook yang telah selesai syuting dan mendapatkan data di mana rumah orang tua Jae-sung berada. Maka Jung-wook segera mendatangi ayahnya. Dan tentu saja orang tua Jae-sung tidak mengenalinya dan menyuruhnya menunggu. Di sini orang tua Jae-sung sedang lagi berbincang-bincang dengan pelanggannya.
Orang tua Jaesung mengatakan kalau anaknya adalah seorang aktor figuran, tapi sampai saat ini Jaesung belum juga menjadi aktor utama. Ayah Jaesung juga mengatakan kalau dia belum terkenal juga, ngapain dia kesini. Jungwook langsung berpikir kalau kata-kata itu ditujukan kepadanya, sehingga membuat Jungwook kecewa dan segera pergi dari situ. Dan Jungwook berjanji akan menjadi aktor terkenal. Esoknya di hari Kamis, Jaesung terus memperhatikan Song sedang memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Song kemudian pergi ke suatu tempat. Terlihat di sini Song seperti menunggu seseorang, tapi orang itu tak kunjung datang, sehingga Song kembali ke apartemennya. Esok harinya, Jungwook yang sangat ingin menjadi aktor terkenal, maka dia mulai rajin berolahraga dan belajar olah vokal untuk menyampaikan dialog yang bagus. Di sisi lain, Jaesung terus mengikuti kemana Song pergi, mulai dari restoran, mall, hingga sampai ke pusat perbelanjaan. Tibalah di mana Jungwook yang berada di lokasi syuting. Di sini, sang sutradara membutuhkan seseorang yang bersedia untuk beradegan action, dan hanya Jungwook yang bersedia untuk adegan tersebut. Saat ditanya apakah dia bisa bela diri, justru Jungwook mengatakan tidak bisa. Jungwook diberikan peran menjadi seorang bodyguard untuk pemeran utama. Saat adegan dimulai, Jungwook melindungi ketua gangster. Sutradara melihat sepertinya ada potensi di dalam diri Jungwook. Mulai dari sini, karir Jungwook pun mulai naik, dan sang sutradara mulai memilih Jungwook sebagai tangan kanannya sang ketua gangster. Di sini, Jungwook mendapatkan peran membaca dialog pendek yang tegas dan sangar. Film yang diperankan Jungwook akhirnya tayang juga. Rina dan ibunya ikut senang karena akhirnya Jungwook bisa masuk TV. Di lokasi yang berbeda, kita melihat Jaesung dan Song yang tak sengaja bertemu di restoran, hingga terjalinlah komunikasi di antara mereka. Setiap harinya Jaesung selalu mengirimkan mainan ke pintu apartemennya Song. Song juga sangat senang dengan kiriman barang mainan dari Jaesung. Tak hanya itu, Jaesung juga mengajak Song untuk makan malam bersama. Terlihatlah benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Hingga suatu malam, di mana mereka duduk berdua dengan romantis di lorong tangga yang gelap sambil menonton film layar tancap ditemani sekotak popcorn. Esoknya di tempat yang berbeda, kita melihat Rina sedang menemani Jungwook di lokasi syuting, di mana sang sutradara mendapatkan telepon untuk mengubah alur cerita film. Di sini Jungwook diberi peran untuk beradegan mesra dengan seorang wanita, yang dimana wanita itu berperan sebagai wanita simpanan sang ketua gangster. Scene kembali berpindah, di mana salah satu HP milik Jungwook berbunyi. Jaesung pun mengangkat telepon itu, kemudian orang yang ada di telepon itu bertanya, apakah Jungwook telah menyelesaikan pekerjaannya? Akhirnya orang itu minta bertemu tatap muka dengan Jungwook. Di dalam pertemuan itu, Jaesung melihat ada beberapa orang yang dimana wajah mereka sangat jelas tertempel di salah satu sudut ruangan rahasia itu. Dan di sini akhirnya Jaesung baru mengetahui kalau Jungwook ditugaskan untuk membunuh Song. Di tempat yang berbeda, Jungwook sekarang sedang beradegan di mana dia akan dibantai sama ketua gangster karena telah berselingkuh dengan wanita simpanannya. Di sini kita bisa melihat kalau sang aktor utama benar-benar menghajar Jungwook dengan sangat keras, sehingga membuat Jungwook tersungkur dan masuk ke dalam lubang kubur yang memang sudah disiapkan sebagai kuburannya. Tapi Jungwook berhasil bangkit dari kubur. Setelah syuting, kita bisa melihat bagaimana perhatiannya Rina ke Jungwook, dan tanpa sengaja Rina keceplosan kalau dia sangat begitu khawatir dengan Jungwook, dan kata-kata itu yang membuatnya jadi salah tingkah. Tak lama kemudian Rina mendapatkan telepon dari sutradara untuk adegan Jungwook sebagai pemeran utama setelah bangkit dari kubur, dan orang-orang sangat senang dengan Jungwook. Akhirnya Jungwook mulai terkenal dan memiliki fans sendiri. Esoknya sang sutradara mengatakan kalau para penonton protes dan meminta peran Jungwook dihidupkan kembali. Dan di sini Jungwook diberi peran sebagai ketua gangster yang baru. Saat beradegan action, Jungwook sangat bagus, tapi di saat beradegan romantis, Jungwook sangat kaku dan grogi. Padahal di peran itu Jungwook harus beradegan ciuman. Saat di tempat kosan, Jungwook masih kepikiran soal adegan tadi. Akhirnya Jungwook meminta tolong kepada Rina untuk mengajarkan bagaimana caranya berciuman. Di sini Jungwook sedikit menggoda Rina dengan rayuannya, dan Rina yang memang menyukai Jungwook bersedia untuk mencium Jungwook. Dan di saat syuting, adegan romantis itu pun berjalan dengan sempurna. Di tempat yang berbeda, kita bisa melihat Song yang memegang sebuah flashdisk, dan terlihat seperti malam-malam sebelumnya, Song ke tempat yang biasa dia datangi. Orang yang Song tunggu tak kunjung juga datang. Justru Jaesung yang hadir di tempat itu. Jaesung mengatakan kalau orang yang dia tunggu tidak akan pernah datang. Jaesung juga berbohong ke Song dengan mengatakan kalau dia adalah seorang polisi
yang ditugaskan untuk memantau keadaan Song. Di sini Jae-sung meminta agar Song untuk mengikutinya agar dia aman. Ternyata ada seseorang yang terus mengawasi Jae-sung dan Song oleh orang yang sebenarnya meminta untuk membunuh Song. Pria ini bernama Kwon. Dia adalah presiden direktur dari sebuah perusahaan. Perusahaan milik Kwon tersandung sebuah masalah, dan masalah Kwon hanya bisa selesai dengan hilangnya bukti, flash disk, dan Song itu sendiri. Kwon meminta kepada anak buahnya agar mencarikan pembunuh bayaran yang baru untuk melenyapkan Jae-sung dan Song. Besok paginya kita bisa melihat Rina mulai menanyakan hubungan mereka, tapi Hyung-wook sengaja menggoda Rina dengan mengatakan menyukai adegan ciumannya dengan artis wanita itu. Dan kita bisa melihat Rina sangat cemburu dan salah tingkah. Akhirnya Hyung-wook mengajak Rina untuk jalan-jalan bersama keluarganya. Terlihat mereka sangat bahagia. Setelah selesai mereka pun pulang. Saat perjalanan pulang, ingatan Hyung-wook tiba-tiba kembali. Hyung-wook pun kembali ke apartemennya. Tapi justru di sini apartemennya sangat berantakan. Akhirnya Hyung-wook tahu siapa penyebabnya, yaitu Jae-sung, seorang pria yang dia temui di tempat pemandian. Hyung-wook segera ke tempat Song, karena di situ dia tahu ada Jae-sung di situ. Di sini Hyung-wook memarahi Jae-sung karena sudah merusak rencananya. Di sini Hyung-wook menjelaskan kalau dia sebagai pembunuh bayaran yang merekayasa kematian korbannya dengan sebuah adegan yang dimana korban sebenarnya tetap hidup dan diberikan identitas baru. Hal itu juga berlaku untuk Song, di mana Hyung-wook selalu mengawasi Song melalui CCTV agar dia tetap aman. Dan Song disuruh Hyung-wook berlatih bagaimana caranya beradegan mati agar terlihat seperti nyata. Song memohon kepada Hyung-wook agar Jae-sung ikut diselamatkan juga. Akhirnya Hyung-wook menyusun strategi bagaimana mereka bisa bertiga sama-sama menghilang. Di sini Hyung-wook berperan sebagai pembunuh bayaran yang baru untuk menghabisi Jae-sung dan Song. Sim kemudian berpindah di mana Hyung-wook mengatakan kepada Rina kalau ingatan dia telah kembali dan tidak bisa jadi aktor lagi. Hyung-wook mengatakan dia akan pergi menjauh dari Rina, yang dimana Rina pergi dengan kecewa dan sedih padahal dia sedang sayang-sayangnya. Saat Rina sedang menangis di dalam mobilnya, tak sengaja Rina melihat Hyung-wook pergi membawa mobil. Rina yang penasaran segera mengikuti kemana Hyung-wook pergi. Di sini Hyung-wook pergi ke gedung kosong. Di sana sudah ada Kwon bersama anak buahnya, melihat adegan di mana Jae-sung membunuh Song. Jae-sung kemudian melemparkan flash disk yang mereka butuhkan sejak awal. Tiba-tiba Hyung-wook muncul, kemudian Jae-sung dan Hyung-wook berkelahi. Rina yang berhasil mengikuti Hyung-wook tiba-tiba muncul di saat mereka beradegan kelahi. Rencana yang sudah disusun bersama Jae-sung dan Hyung-wook menjadi kacau karena kehadiran Rina. Di sini Hyung-wook berimprovisasi dan meminta Jae-sung agar menusuknya. Setelah Hyung-wook tertusuk, maka Hyung-wook meminta Song agar segera menekan tombol remote untuk menjatuhkan satu kotak peti kemas dari atas yang tepat menimpa mereka. Akhirnya Kwon beserta anak buahnya pergi dari situ setelah memastikan mereka telah tewas. Jae-sung dan Song akhirnya terbebas dari kejaran Kwon. Dan mereka akhirnya di sini Hyung-wook mengatakan sejujurnya kalau dia berumur 45 tahun dan nama aslinya Hyung-wook. Di akhir film menunjukkan di mana Rina membawa Hyung-wook ke lokasi syuting. Saat pengambilan gambar, Hyung-wook tiba-tiba berakting di luar skenario sutradara. Hyung-wook mengatakan, "Bersediakah kau menerimaku?" Rina pun menjawabnya, "Aku bersedia," dengan tersipu malu. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat membahagiakan antara Jae-sung dan Song, dan Hyung-wook dengan Rina. Walaupun umur Hyung-wook terpaut jauh dengan Rina, tapi cinta mereka bisa menembus batasan usia. Tapi inti sebenarnya kita bisa ambil pelajaran dari Hyung-wook. Walaupun dia terlempar ke dalam lumpur, tapi dia berhasil keluar dari lumpur itu dan berhasil menjadi berlian karena Hyung-wook selalu mengasah kemampuannya agar menjadi berhasil. Sedangkan Jae-sung yang tadi hidup putus asa dan dalam kemiskinan, begitu dilempar ke tempat yang mewah, tetap saja Jae-sung hanya menjadi seorang sampah.
karena dia tidak pernah belajar dan berusaha untuk menjadi sukses.